Selamat datang di Breakdown Film Universe. Kali ini kami akan merecap alur cerita Falcon and the Winter Soldier episode ketiga. Di episode kali ini akan sangat seru sekali karena Sam dan Bucky ternyata membebaskan Zemo dan bekerja sama dengannya layaknya sebuah tim untuk mengungkapkan serum Super Soldier. Sebelumnya, kami berterima kasih kepada teman-teman semua yang telah mensupport channel ini sehingga kami sudah mendapatkan 100 subscriber pertama. Terima kasih saya ucapkan dan tetap terus dukung channel ini agar terus berkembang. Jika kalian menyukainya, subscribe dan like videonya ya. Tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. Inilah alur cerita Falcon and the Winter Soldier episode ketiga. Cerita diawali dengan perkenalan organisasi GRC atau Dewan Pemulangan Global, yang dimana organisasi ini bergerak dalam membantu memulihkan kondisi orang-orang yang kembali dalam Snap Thanos. Mereka membantu soal pekerjaan, ekonomi, keluarga, dan kondisi kesehatan. Sekedar tambahan, bagi yang belum tahu, penyebab adanya organisasi kriminal yang bernama Flag Smasher diduga karena mereka membenci organisasi GRC karena mereka rasa mereka mengabaikan orang-orang yang tidak terkena blip. Lalu scene berpindah kepada Kapten Amerika yang baru yaitu John Walker bersama tim yang terlihat berada di Munich, Jerman dan akan menggerebek tempat seorang pria yang di episode sebelumnya pernah menyembunyikan Karli Morgenthau dan para anggota Flag Smasher. Lalu John menginterogasi orang itu tentang keberadaan Karli Morgenthau. Tentu saja orang itu menolak memberitahu karena orang itu merupakan simpatisan dari organisasi Flag Smasher yang setuju terhadap ideologi mereka. Di sini terlihat cara John Walker menginterogasi seseorang sangat kasar dan sangat arogan. Berbeda jauh dengan Steve Rogers. Karena tidak mendapatkan informasi, mereka pun meninggalkan tempat itu. Kemudian berpindah ke sisi Sam dan Bucky yang sedang berada di Berlin untuk menemui Zemo yang mereka duga tahu tentang seluk-beluk serum Super Soldier karena keterlibatannya dulu dengan Hydra. Dan Bucky meminta Sam menunggu di luar karena dia tahu bagaimana caranya berbicara dengan Zemo. Sam semula menolak karena dia takut hal buruk terjadi, namun Bucky meyakinkan Sam dan akhirnya Sam menunggu di luar. Bucky pun langsung menemui Zemo dan dia disambut dengan kata-kata yang bisa membangkitkan kembali Super Soldier. Namun sayang itu tak mempan karena Bucky emang udah tobat 100%. Di dalam sel, Bucky langsung menanyakan perihal Super Soldier ketika mereka selesai dengan perbincangannya dan hal yang tidak terduga pun terjadi yang mengagetkan kami. Yaps, Zemo ternyata berhasil dibebaskan dan kabur dari penjara berkat bantuan Bucky. Karena Bucky yakin untuk mengungkap serum Super Soldier, mereka butuh Zemo. Awalnya kami kaget sih, tapi masuk akal juga. Sam yang kaget berhasil diyakinkan oleh Bucky tentang misi yang harus diselesaikan dan Sam pun menyetujuinya dengan syarat jangan bertindak sesuai perintah mereka. Dan mereka pun langsung dibawa ke garasinya Zemo yang berisi mobil-mobil mewah. Ternyata Zemo merupakan keturunan dari bangsawan dan orang kaya. Kekayaan itu didapat dari kekacauan Sokovia di peristiwa Civil War. Lalu mereka langsung berkemas untuk menjalankan misi, termasuk topeng ungu yang identik milik Zemo pun dibawa. Lalu Zemo mengajak Sam dan Bucky ke suatu tempat menggunakan jet pribadinya. Di dalam jet pribadinya, Sam pun menanyakan kemana ia akan membawa Sam dan Bucky. Lalu Zemo menjawab, untuk menemukan serum Super Soldier, mereka harus menemui seorang wanita yang bernama Shelby yang berada di negara Madripoor. Wilayah ini berada di wilayah Indonesia, dan wilayah ini hukum tidak berlaku sehingga banyak yang tinggal di sana dan melakukan tindakan ilegal. Sesampainya di sana, mereka disuruh menyamar untuk memperlancar mendapatkan informasi. Saya menjadi orang kaya bergaya bos mucikari bernama Conrad Mack atau Smiling Tiger, sedangkan Bucky harus menjadi Super Soldier yang dikendalikan oleh Zemo. Sesampainya di sana, mereka berpura-pura menjalankan aktingnya dengan Super Soldier yang berhasil menghajar beberapa orang dan itu berhasil menarik perhatian dari Shelby dan menyuruh mereka masuk ke dalam ruangannya. Di sana, Zemo bernegosiasi dengan Shelby. Jika Shelby memberikan informasi serum Super Soldier, maka Zemo akan memberikan Super Soldier beserta dengan kata-kata untuk mengaktifkannya. Lalu Shelby pun setuju dan dia mulai mengungkapkan tentang serum Super Soldier dan membahas mengenai Dr. Wickford Nickel yang ternyata dia yang membuat serum itu.
atas suruhan dari Power Broker. Saat Zemo menanyakan di mana keberadaan ilmuwan itu, tiba-tiba telepon Sam berbunyi dan Sarah malah meneleponnya. Akhirnya penyamaran pun terungkap, namun tiba-tiba ada peluru misterius yang menembak Shelby dan membunuhnya seketika. Dan mereka pun meninggalkan tempat itu. Namun sayang, berita kematian Shelby terungkap dan seketika Zemo dan teman-temannya menjadi buronan di Madripoor dan aksi kejar-kejaran pun terjadi. Buck John Wick dikejar oleh pembunuh bayaran. Ketika mereka terdesak, ada seseorang yang menyelamatkan mereka. Ternyata itu adalah Sharon Carter. Ternyata ia selama ini tinggal di Madripoor atas perbuatannya dulu membela Steve di Civil War. Ia mencuri perisai Kapten Amerika dan sayap Falcon ketika di peristiwa itu, sehingga itu membuat dia tidak bisa diampuni oleh pemerintah Amerika. Dan dia tinggal di Madripoor karena Amerika tidak bisa melacaknya. Kemudian Sharon membawa mereka ke rumahnya di tempat yang aman. Di rumah, Sam langsung to the point untuk bernegosiasi dengan Sharon. Jika ia membantu memberikan informasi di mana Dr. Nagel, maka Sam akan membantu Sharon membersihkan namanya. Dan misi pun dimulai. Sharon berhasil melacak keberadaan Dr. Nagel yang berada di kontainer di dekat dermaga. Ketika mereka masuk, di sana ada Dr. Nagel yang sedang bereksperimen dan langsung aja diinterogasi oleh mereka bertiga. Sementara Sharon berjaga di luar dan ternyata banyak pembunuh bayaran yang mencari mereka bertiga. Dan dengan paksaan, Dr. Nagel pun berbicara mengenai serum itu. Ia mengatakan dulu ia terlibat pengembangan Super Soldier dengan Hydra. Namun begitu Hydra jatuh, ia direkrut oleh CIA yang memiliki sampel darah dari subjek uji coba orang Amerika yang berhasil menggunakan serum itu. Bisa jadi subjek itu adalah Isaiah Bradley. Dan setelah berhasil, dia mengklaim bisa menciptakan serum yang sempurna, di mana dalam serumnya itu tidak perlu menggunakan mesin besar dan tidak merubah fisik menjadi kekar, namun tetap mempunyai kekuatan super. Dan hanya dia yang bisa menciptakan serum itu. Namun proyek ini sudah ditinggalkan selama 5 tahun karena Snap tenas. Dan ketika dia kembali, dia pun melanjutkan proyeknya dan Power Broker mendanai Dr. Nagel. Dan sekarang dia sudah menciptakan 20 serum. Tapi sayang, semua serum itu dicuri oleh anggota Flag Smasher. Dan dia berkata bahwa Karli Morgenthau sedang berencana menemui seseorang bernama Donya Madani. Di sisi lain, keadaan Sharon yang semakin terdesak karena pembunuh bayaran yang makin berdatangan masuk ke lab itu dan memperingatkan mereka semua. Dan Zemo pun tiba-tiba langsung menembak Dr. Nagel sampai tewas. Entah apa yang dipikirkan oleh Zemo. Di saat yang bersamaan, lab itu ada yang menembakkan rudal dan seketika hancur. Baku tembak pun tak terelakkan. Ketika mereka berhasil lolos, Zemo berhasil menemukan sebuah kendaraan dalam kontainer. Dan di sini mereka pun harus berpisah dengan Sharon. Sementara Sam, Bucky, dan Zemo melanjutkan perjalanan mereka untuk mencari keberadaan Karli Morgenthau dan mereka pun berpisah. Scene berpindah ke Riga di Latvia. Karli Morgenthau dan anggota Flag Smasher-nya mencuri bahan makanan selama 8 bulan dari GRC dan meledakkan apa yang tersisa dari fasilitas kantor GRC dan membunuh orang banyak yang tidak bersalah yang berada di dalamnya. Ini dilakukan karena Dr. Nagel sudah tewas dan tidak ada lagi serum Super Soldier kecuali anggota Flag Smasher yang sudah menyuntikannya. Dari sini kita mulai sadar bahwa tidak sepenuhnya Flag Smasher itu bersifat baik. Dan di sisi lain, Kapten Amerika atau John Walker dan Lemar Hoskin mengetahui informasi bahwa Zemo ternyata berhasil bebas dan mereka langsung mencurigai bahwa ada kaitannya dengan Sam dan Bucky. Di akhir serial, Sam, Bucky, dan Zemo mulai menelusuri daerah Latvia dan mencari keberadaan Donya Madani agar bisa menuntun ke Karli Morgenthau. Bucky kemudian memisahkan diri dan dia melihat petunjuk berupa potongan gelang Kimoyo dari Wakanda yang diikuti dengan keberadaan dari Ayo, salah satu member dari Duramilase yang menginginkan Zemo. Dia merupakan bodyguard T'Challa di Wakanda dan film pun selesai. Itulah alur cerita series Falcon and the Winter Soldier episode ketiga. Jangan lupa support channel ini dengan cara subscribe dan tetap ikuti updatean video selanjutnya. Kami dari Breakdown Film Universe undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya.